Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita masih diberikan iman dan Islam, taufik hidayah, dan dengan itulah kita hadir pada malam hari ini untuk terus mengejar makam yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha untuk dapat menjadi hamba yang baik, yang bergantung kepada Allah, hamba yang senantiasa mencari jalan untuk menemukan kedekatan yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita juga menyampaikan salam, memohon kepada Allah agar dilimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada baginda junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan limpahkan pula rahmat kasih sayangmu pada kami ya Allah, umatmu, hambamu, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan kumpulkan kami kelak di akhirat dalam barisannya, dan izinkan beliau memberikan syafaatnya untuk kami. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat isya, tarawih, dan witir yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan bagaimana mempersiapkan anak, mendidik anak, membekali tauhid dan akhlak yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita seorang anak, atau mungkin yang belum punya anak, punya ponakan, atau mungkin juga sedang bersama dengan cucunya. Maka Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Qu anfusakum. Qu dari kata yang sama dengan takwa. Takwalah kalian, takwakan diri kalian, dan takwakan anak-anak atau keluarga kalian, ahlikum, agar terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. An-nas wal hijarah, manusia dan batu. Ada malaikat gilazun syidadun yang sangat bengis, kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Bagaimana cara mentakwakan diri dan keluarga? Dan tentu Allah dengan kasih sayangnya mengutus Nabi dan membekalinya dengan kitab suci. Untuk kita, umat yang terbaik, diberikan Nabi yang terbaik dan kitab yang terbaik.
Menjaga diri dan keluarga kita adalah tentu dimulai dengan pendidikan. Pendidikan, belajar. Kita ingin mendidik anak, ponakan, cucu, maka terlebih dahulu kita yang harus belajar bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik ponakan dan orang-orang yang ada dalam perwalian kita. Berarti kita harus punya bekal pengetahuan. Nah, bekal pengetahuan yang pertama yang kata Imam Syafi'i, bahwa setiap menafsirkan surat Al-Asr, bahwa setiap manusia itu dalam merugi kecuali orang yang beriman, lilladzina amanu wa amilus solihat, dan berbuat baik, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, berpesan pada kebenaran dan kesabaran. Namun syarat untuk bisa beriman, bisa berbuat baik, beramal soleh, perbuatan yang amal soleh adalah semua perbuatan yang baik. Apapun profesi kita, kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Menjadi guru, jadilah guru yang baik, itu adalah amal soleh. Menjadi pegawai, jadilah pegawai yang baik sesuai dengan perjanjian kerja, itu amal soleh. Mengkhianati perjanjian kerja itu berarti amal gairu soleh. Jadi soleh ini tidak hanya ibadah, tapi semua kegiatan kita harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk memiliki itu, iman dan kerja yang baik, dibutuhkan ilmu. Kata Imam Syafi'i, ilmulah yang pertama. Dan ilmu apa yang pertama? Di antara banyak ilmu tersebut adalah ilmu tentang Allah. Mengenal Allah sebagai Tuhan. Dalam tauhid, uluhiyah, rububiyah, ubudiyah. Dan itulah yang dipesankan oleh para nabi. Misalnya pesan Nabi Ibrahim dan Yakub kepada anak cucunya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada banihi, ya, wa Yaqub, ya baniya, bukan ya bunayya, ya baniya, anak cucu, keturunan, turun temurun. Tidak hanya anak saja, tapi anak harus juga dipesankan untuk memesankan kepada anaknya lagi, dan seterusnya. Apa pesannya? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilihkan satu agama, satu din pada kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali telah menjadi seorang yang berserah diri, muslim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini lanjutkan ayat 133 surat Al-Baqarah. Ataukah kalian hadir? Ini bantahan kepada orang-orang di saat ayat ini turun. Hadir ketika Nabi Yakub sedang sakaratul maut, menjelang kematian. Ketika beliau berpesan kepada anak cucunya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada nanti. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Apa yang akan mereka sembah, tidak sekedar tentu saja bertanya, tapi harus disiapkan. Siapa yang mereka sembah? Jamaah
Masjid Fatullah yang dirahmati Allah. Siapa yang akan mereka sembah? Tentulah yang harus mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaha Ibrahim wa ilaha Ya'qub, ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini petunjuk buat kita untuk mendidik anak-anak kita mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan ini juga yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Dalam surah Al-Luqman ayat 18, kalau salah ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah faman yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ini pesan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan menduakan Allah, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang dosa besar, kezaliman yang besar. Itu pertama adalah kembali tauhid yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, sebagaimana Luqman mewasiatkan kepada anak-anaknya. Apalagi wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang kedua adalah bagaimana anak kita persiapkan agar bisa berbakti kepada orang tua. Dan tentu sebagai orang tua harus memberikan contoh, baik dalam menanamkan tauhid, akidah, juga dalam menanamkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Kalau masih ada di tengah-tengah kita orang tua kita sendiri, maka berilah bakti yang terbaik, karena beliau adalah jembatan surga buat kita. Dan ini tidak sekadar untuk kepentingan kita, tapi memberikan contoh kepada anak-anak kita sendiri. Anak kita akan melihat apakah orang tua saya berbakti kepada ibu bapaknya, atau justru menyanyiakan kedua orang tuanya. Kalau itu yang terjadi, maka hal yang lebih buruk bisa kita dapatkan kelak ketika kita sudah tua. Anak mungkin bahkan menitipkan di panti asuhan, atau mungkin juga mengurung kita di rumah sendiri dan mereka pergi tanpa peduli lagi. Dan ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Banyak sekali terjadi. Menyanyiakan orang tuanya, hanya menyerahkan kepada salah seorang saudaranya untuk merawat. Dia tidak peduli. Awas. Ini dilihat oleh anak-anak kita sendiri. Kalau kita tidak peduli kepada orang tua sendiri, maka tunggulah anak kita pun akan memperlakukan, mungkin akan lebih buruk dari apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu mari kita ajari anak-anak kita dengan memberikan contoh bagaimana berbakti, menyayangi, mengasihi orang tua kita yang masih ada. Kalau sudah tiada, bagaimana caranya juga dicontohkan. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Ya mendoakan, menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengan beliau, bersedekah untuk beliau, dan seterusnya. Ini harus dicontohkan kepada anak kita apabila kita ingin mendidik anak-anak ini dapat berbakti kepada orang tuanya.
meskipun mungkin beda keyakinan. Apalagi yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ini kembali menanamkan, kalau tadi adalah bagaimana mengenalkan Allah dan bagaimana berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Kembali lagi diarahkan oleh Luqmanul Hakim bahwasanya Allah senantiasa mengawasi, melihat. Makanya ada ulama mengajarkan kepada kita, ajari anakmu setiap hari dan diri kalian juga, biasakan mengucapkan Allah melihat saya, ya. Allah mendengarkan saya, Allah mengetahui apa yang aku lakukan. Supaya apa? Kalimat-kalimat ini masuk dalam memori bawah sadar, dan ini akan tertanam di dalam kesadaran kita bahwasanya kemanapun kita berada, maka Allah senantiasa menyertai. Sekali lagi, tidak cukup hanya untuk anak saja, tapi kita untuk diri kita harus juga dilatih dan diberikan contoh kepada anak kita. Anak-anak saya bercerita, mahasiswa maupun yang SMA, kumpul dengan teman-temannya, ada acara. Kok teman-teman saya nggak ada yang sholat ya, katanya. Hanya mungkin 20% dari teman-temannya yang sholat. Yang mahasiswa juga demikian. Padahal mereka adalah muslim. Ini kita tidak tahu bagaimana kelakuan anak-anak kita di luar pantauan kita di rumah. Maka dari itu, dari kecil kita siapkan, kita kenalkan Al-Quran, kita kenalkan masjid. Biarkan saja anak-anak datang ke masjid, mereka berlari-lari, biarkan saja. Dia akan punya kenangan nanti bahwa dia pernah main di masjid. Insya Allah kalau sudah besar, keberkahan yang Allah turunkan di masjid akan masih melekat pada jiwa mereka, dan insya Allah masih akan mengenal masjid di masa-masa remaja maupun masa tuanya nanti. Mari kita kenalkan anak-anak kita tentang agama ini, karena itulah kewajiban pengetahuan yang wajib. Kewajiban pertama atau pengetahuan yang wajib dituntut pertama adalah pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Rasulullah, pengetahuan tentang Al-Quran. Barulah setelah iman kepada Allah, bakti kepada orang tua, baru diajarkan aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Barulah diajarkan beribadah dengan baik. Tapi bisa juga dilaksanakan secara simultan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya di Mekah itu 13 tahun berdakwah hanya mendakwakan tauhid dan akhlak. Belum ada sholat. Tapi tentu ini harus kita, karena kita tidak dididik seperti sahabat yang Al-Qur'annya turun sedikit demi sedikit. Kita sudah dapatkan Quran full, maka pembelajaran kepada kita dan anak-anak kita pun harus dilakukan secara simultan, secara bersama-sama. Ibadahnya kita ajarkan, akidahnya kita kuatkan, dan akhlaknya kita biasakan. Karena akhlak ini adalah pembiasaan, bukan teori, pembiasaan. Kalau bapaknya tidak tahu menghormati orang, menghargai orang, jangan berharap anak bisa memberi hormat. Susah, karena itulah pembiasaan dan meniru. Kalau tidak meniru, dia tidak akan memiliki akhlak yang baik tersebut.
Maka ini tentu adalah kembali kepada kita yang akan mendidik, maka harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian laksanakan? Sungguh besar murka Allah mengatakan sesuatu, mengajarkan sesuatu tapi tidak diamalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.